Dalam lembaran lama selama setahun dalam tahun-tahun yang silam, apakah ada banyak tulisan-tulisan yang tergores di hatimu atau tergores di hati Tuhan? Saya nggak tahu. Apa yang tergores di hatimu? Pernahkah engkau terluka oleh ulah orang lain? Pernahkah engkau kecewa atau bersedih menangis oleh karena ulah orang lain atau oleh karena kesalahan diri kita sendiri? Jangan berputus asa. Kita nggak tahu apa tujuan Tuhan atas semuanya itu. Sehebat-hebatnya perjuangan saudara, jangan saudara pikir iblis sudah pasti akan lari tunggang langgang melihat hidupmu. Enggak, iblis justru makin tertarik mengikuti jejakmu. Jadi jangan sampai nanti ada yang berpikir, wah aku udah dekat sama Tuhan, sudah rajin ibadah di Golden Gate, setan pasti akan kabur. Saat engkau menyanyi, menaikkan pujian, menyembah Tuhan, setan mundur. Tetapi saat engkau sedang sendiri, berjalan dalam realita perjalananmu sendiri, engkau nyaris tidak ada pergumulan, gak ada persoalan, lupa rasanya semua santai, sepoi-sepoi. Disitulah iblis yang berngaung-ngaung berjalan di depan, bahkan mengelilingi kita, melihat kesempatan kapan waktunya kita untuk dijatuhkan. Maka dengar baik-baik. Kadang-kadang hidup kita baik-baik saja. Tiba-tiba ada persoalan. Ingat pesan firman Tuhan menutup tahun ini. Saat-saat seperti itu, ingatlah selalu kepada Tuhan. Jangan sampai kita jatuh. Jadi kita harus sadar kita butuh Tuhan. Perlu Kau Tuhan, amin. Hanya Kau yang ku perlu, Tuhan. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan beri. Saat saudara menjalani hari-hari ini dalam realita hidup ini, kadang-kadang kita goyah, bimbang. Apa yang kita doakan tidak terkabul. Saat-saat seperti itu kadang-kadang itu bisa merontokkan iman kita, nyaris pupus di tengah jalan. Tetapi di saat seperti itulah kita berkata, pegang tanganku. Saat engkau sedang marah, engkau berkata, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Nanti pergumulan apa yang kau hadapi di tahun yang akan datang, engkau berkata, pegang tanganku Tuhan. Jangan sampai perbuatanku, tindakanku melukai perasaanmu ya Tuhan. Aku sudah banyak melewati hari-hari berjuang sekuat tenaga. Aku belum menangkap sesungguhnya. Tetapi ini yang kulakukan ya Tuhan. Tolong pegang tanganku.
Kalau engkau lagi marah, engkau berkata, pegang tanganku Tuhan. Itu meminimalis saudara dan saya untuk melukai perasaan Tuhan. Amin. Saat engkau punya kesempatan untuk mengekspresikan marahmu, lalu kita berkata, Tuhan tolong pegang tanganku, supaya ekspresi saya benar-benar tidak melukai perasaan Tuhan. Saudara tahu pergumulan gereja kita ini, kita bersyukur, saya berterima kasih, tak henti-hentinya di hati saya bersyukur kepada jemaat Tuhan yang senantiasa mendukung pelayanan kita, pekerjaan Tuhan, sampai gereja kita ini bisa berdiri karena doa saudara. Amin. Luar biasa. Sisa. Semua karena dukungan jemaat. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih buat jemaat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai respon kita melukai perasaan Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Gereja kita bisa berdiri sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Sewaktu diproses oleh Tuhan, nyaris juga pendeta yang satu ini jatuh. Waduh, emosi juga. Kalau bisa Tuhan, saya jitaklah itu manusia yang udah tipu pekerjaan Tuhan. Setelah dijitak langsung nongol bisul. Sampai 7 tahun gak pulih. Dalam hati gitu ya, kira-kira begitu ininya. Tapi Ibu Gembala bilang, jangan. Ya puji Tuhan namanya Ibu Gembala kita yang luar biasa ini ya. Jangan. Jangan hanya khotbah doang kamu. Khotbah kamu itu nilai apa? Buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Makan itu buah roh yang kamu khotbahkan. Akhirnya itu khotbah menjadi pil pahit yang saya telan. Tetapi obat. Pahit melakukannya. Emosi sebenarnya. Ya kan? Tetapi kita bisa sampai saat ini. Karena kemurahan Tuhan. Jangan sampai respon kita melukai perasaan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Apa yang dilakukan? Melupakan apa yang telah di belakang. Lupakan yang di belakang. Prestasi yang di belakang yang mungkin selama ini pernah membuat kita merasa puas diri, lupakan, abaikan itu. Karena itu sudah lewat. Pengalaman pahit, kegagalan di masa lalu, kegagalan-kegagalan yang mungkin menghantam kita, yang nyaris membuat perahu kehidupan kita nyaris karam. Lupakan itu. Engkau tidak lagi hidup di sana. Amin. Tetapi perlu dikenang, boleh aja dikenang yang baik-baik. Dulu aku setia melayani, sekarang harus lebih setia. Dulu aku rajin beribadah, sekarang aku rajin beribadah dan membawa jiwa-jiwa. Amin. Kita mau berjuang menatap ke depan. Maka apa yang kita lakukan apa? Bangkit. Amin. Bangkit. Kemarin gagal Pak Gembala, Pak Pendeta. Puji Tuhan, menjadi pembelajaran. Tapi sekarang kita bangkit. Jangan jadi terpuruk. Jangan lagi hidup di masa lalu, udah lewat itu. Tapi hiduplah di masa saat ini dan ke masa yang akan datang. Ingatlah, Tuhan mengasihimu dan Dia ingin engkau dipulihkan. Sesuai dengan tema kita. Glowing up, bersinar. Jemaat-jemaat kita harus menyaksikan anak-anak kita bersinar. Amin. Saya berdoa, kita berdoa dari Golden Gate, meskipun kita gereja kecil nih, kira-kira 5-7 tahun yang akan datang, kita berdoa mudah-mudahan dari anak-anak kita akan bangkit menjadi orang-orang hebat. Amin. Ada yang menjadi pejabat tinggi negara, ada yang menjadi pebisnis.
Kita doakan 7 tahun yang akan datang. Bermunculan dari Golden Gate orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saya rindu berdoa seperti itu. Kita sama-sama doakan. Amin ya. Kita harus bersinar. Kita nanti akan melihat jemaat-jemaat semakin bersinar. Yang sudah bersinar semakin merembang, merekah bagaikan rembang tengah hari. Yang sudah diberkati Tuhan semakin cinta kepada Tuhan dan semakin sungguh-sungguh serius bekerja, berbisnis, berusaha. Semoga engkau semakin dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Apa yang dilakukan? Yang pertama, lupakan yang di belakang. Masalah yang di belakang, yang menghantammu, yang membuat engkau lemah, lupakan, abaikan itu. Masalah yang di belakang yang engkau tidak begitu serius bertuhan. Padahal Natal kita, kelahiran perayaan Natal kita disampaikan bahwa Natal itu berbicara Allah serius cinta kepada saudara dan saya. Maka dari itu kita pun harus serius bertuhan. Kalau selama ini kita kurang serius bertuhan, ingatlah, lupakan itu semua. Kita mau mengarahkan diri kepada apa? Kepada apa yang di hadapan kita. Di hadapan kita apa? Masa yang akan datang. Ada pergumulan, ada tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Maka jadilah kuat